Kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara, khususnya ke wilayah Indonesia, terkait erat dengan ekspedisi pelayaran yang terjadi pada abad ke-16. Berikut adalah penjelasan rinci terkait kedatangan Spanyol, tokoh-tokoh yang terlibat, jalur yang digunakan, penjajahan Spanyol, dan tradisi budaya yang masih ada di Indonesia. Tahun kedatangan Spanyol, Spanyol pertama kali tiba di Kepulauan Maluku pada awal abad ke-16. Ekspedisi ini dimulai dengan pelayaran yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan, yang dikenal sebagai ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Pada tahun 1521, salah satu kapal ekspedisi Magellan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano setelah kematian Magellan tiba di Kepulauan Maluku. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tentang tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penjajahan Spanyol di Indonesia. Kalian penasaran gak sih siapa aja tokoh yang terlibatnya? Yuk kita simak. Yang pertama ada Ferdinand Magellan. Ia adalah seorang penjelajah dari Portugis yang melayani Raja Spanyol. Ekspedisinya lah yang menjadi dasar bagi kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Yang kedua ada Juan Sebastian Elcano. Ia yang mengambil alih komando ekspedisi setelah kematian Magellan. Dan ia yang berhasil membawa kapal-kapal tersebut kembali ke Spanyol melalui Kepulauan Maluku. Yang terakhir ada Diego Lopez de Villalobos. Pada tahun 1542, ia yang memimpin ekspedisi Spanyol lainnya ke Filipina dan juga Maluku. Ia juga berusaha untuk memperkuat pengaruh Spanyol di wilayah-wilayah tersebut. Jalur kedatangan Spanyol ke Indonesia. Teman-teman, apakah kalian penasaran bagaimana cara Spanyol bisa sampai ke Indonesia? Jadi, Spanyol menggunakan jalur pelayaran barat untuk mencapai Indonesia loh. Mereka memulai perjalanan dengan menyeberangi Samudra Atlantik, menyusuri pantai Amerika Selatan, hingga mencapai ujung selatan benua tersebut. Dari sana, mereka melanjutkan pelayaran melintasi Samudra Pasifik yang luas dan menuju ke Filipina loh. Setelah tiba di Filipina, Spanyol menggunakan jalur pelayaran di sepanjang Kepulauan Indonesia bagian timur, hingga akhirnya tiba di Kepulauan Maluku, yang saat itu dikenal sebagai sumber utama rempah-rempah berharga. Jalur ini merupakan bagian dari rute eksplorasi global yang dimulai oleh pelaut-pelaut seperti Ferdinand Magellan yang berlayar di bawah bendera Spanyol. Selanjutnya, kita masuk ke penjajahan Spanyol. Kehadiran Spanyol di Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku, berlangsung dalam persaingan dengan Portugis yang lebih dulu tiba di sana. Spanyol berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Namun, upaya penjajahan Spanyol tidak berlangsung lama karena konflik dengan Portugis yang akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Perjanjian ini mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Spanyol dan Portugis, di mana Spanyol mengalihkan fokusnya ke Filipina dan Portugis untuk menguasai Maluku. Nah, di sini juga ada tradisi budaya yang masih ada di Indonesia. Pengaruh Spanyol di Indonesia tidak sebesar pengaruh Portugis atau Belanda, tetapi ada beberapa jejak budaya yang dapat ditemukan, terutama di wilayah Maluku. Yang ke-1, ada musik keroncong. Meskipun lebih dikenal sebagai musik yang dipengaruhi oleh Portugis, beberapa alat musik dan melodi yang digunakan juga membawa pengaruh dari budaya Iberia, termasuk Spanyol. Yang kedua, ada penggunaan kata despacito. Di beberapa daerah di Maluku ada pengaruh bahasa Spanyol dalam beberapa kata dan istilah sehari-hari, meskipun itu sangat terbatas. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu makanan. Ada beberapa makanan tradisional yang mungkin memiliki jejak pengaruh Spanyol melalui Filipina.
Meskipun lebih banyak makanan ini dipengaruhi oleh Portugis dan Melayu. Dengan demikian, secara keseluruhan, meskipun pengaruh Spanyol di Indonesia tidak sekuat pengaruh kekuatan kolonial lainnya, sejarah kedatangannya tetap menjadi bagian penting dari cerita pelayaran dunia dan persaingan kolonial di Asia Tenggara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah ya, Jess.